Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ya di channel aku. Sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman, soalnya aku uploadnya lambat banget. Ini sudah masuk minggu ketiga ya di bulan Maret. Aku baru bisa upload soalnya aku sebelumnya tuh aku nggak sempet, aku agak sibuk soalnya bulan Februari itu akhir-akhir bulan itu aku mudik ke rumah ibu aku, jadinya alat-alat buat bikin videonya tuh ndak aku bawa, makanya baru sempat hari ini aku upload video budgeting untuk bulan Maret 2023 ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku baru upload. Semoga kalian suka sama video aku, dan sebelumnya aku mau disclaimer kalau di video ini aku nggak ada maksud buat ria apalagi sombong, terus aku juga nggak ada basic di bagian keuangan juga yang berhubungan dengan uang. Di sini murni aku ibu rumah tangga yang lagi belajar juga buat bikin budgeting rumah tangga aku. Supaya keuangan rumah tangga aku tuh lebih tertata lagi. Soalnya aku tuh suka boros teman-teman kalau misalnya uang gajian itu nggak di budgeting setiap bulannya. Aku tuh suka belanja-belanja, apalagi kan kalau habis gajian tuh kita merasa punya uang banyak gitu ya. Apalagi sekarang juga punya anak, jadi tuh kalau misalnya lihat TikTok ada live-live yang jual baju kayak gitu tuh suka keracunan gitu. Jadi sekarang tuh aku mikir dulu sebelum belanja-belanja barang atau baju-baju kayak gitu, kira-kira ini benar-benar butuh apa enggak. Kalau emang belum dibutuhkan, itu aku tunda dulu belinya, beli yang lain yang lebih dibutuhkan kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini kita langsung aja ya. Income-nya seperti biasa aku nggak cantumin ya teman-teman. Terus kalau untuk tabungan rumah untuk bulan ini aku kurangin jadi 1 juta. Soalnya uang gaji yang kemarin itu aku pakai beberapa ya teman-teman buat keperluan mudik ke rumah orang tua, buat beli bensin, buat makan, terus juga untuk sangu ke keponakanku sama suamiku. Jadi untuk budgeting ini aku pakai dana sisanya ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Untuk dana saving di sini aku anggarkan sebesar 20%. Jadi untuk tabungan bulanan 150.000, sinking fund 850.000, tabungan pendidikan 100.000, tabungan emas 100.000, dana darurat 200.000. Jadi totalnya ada 1.400.000. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat video aku yang ini, untuk sinking fund memang aku ambil dari uang gaji ya teman-teman. Soalnya sinking fund yang aku buat ini sinking fund wajib setiap bulan. Jadi tiap bulan aku usahakan harus diisi terus sampai tercapai goalsnya. Jadi khusus tabungan sinking fund itu mau di awal atau di akhir isinya itu fleksibel aja ya teman-teman. Yang penting gak memberatkan kita. Oke, lanjut. Selanjutnya ada dana giving. Ini aku anggarkannya 25%. Jadi untuk ibu 500.000, untuk adik 150.000, untuk sedekah 100.000, dan untuk pegangan suami 1 juta. Ini untuk sedekah aku simpan cash ya teman-teman, aku masukkan di dalam ziplock. Biasanya sih untuk sedekah itu aku transfer ke gerakan infak beras Balikpapan yang ada di kotaku. Cuma untuk bulan ini aku mau simpan di ziplock sedekahku, soalnya nanti bisa aku kumpulin kalau misalnya sudah tercapai sesuai yang aku mau, baru aku bagi ke beberapa orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi untuk dana giving total semuanya 1.750.000. Oke, sekarang kita masuk ke dana living. Untuk dana living aku anggarkan 55% ya teman-teman. Terdiri dari kategori budget, revisi, realisasi, dan sisa. Jadi ada 5 kotak. Untuk revisi sendiri itu dana revisian ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya aku ada over budget atau minus, itu nanti hasil akhirnya aku taruh di revisian. Terus untuk realisasi itu realisasi dari pengeluaranku setiap bulan ya teman-teman. Jadi pengeluaran di akhir bulan itu totalnya berapa, itu yang aku taruh di realisasi. Jadi emang belum ada di revisi sama sekali. Untuk penjelasannya teman-teman bisa lihat di evaluasi budgetingku ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk kategori terdiri dari kontrakan, Netflix, token listrik, PDAM, bensin, paket data, beras, gas, galon, laundry, kebutuhan istri, kebutuhan anak, buah, fun atau makan di luar, belanja bulanan, belanja mingguan, dana tak terduga, takjil. Untuk takjil ini tambahan ya teman-teman, sebelumnya kan aku masukkan tuh jajan ya, sama aja sih sebenarnya, cuma karena nuansanya bulan puasa jadi aku ganti takjil ya teman-teman. Terus yang terakhir itu ada kesehatan. Untuk kategori dana living ini masih sama ya teman-teman seperti bulan-bulan sebelumnya, cuma ada perbedaan di takjil aja. Jadi untuk kategorinya nggak ada yang aku tambah atau aku kurangin ya teman-teman. Oke, lanjut ke budget ya teman-teman. Untuk kontrakan 700.000, Netflix 50.000, token listrik 200.000, PDAM 50.000. Ini aku kurangin ya teman-teman, soalnya airku bulan kemarin itu nggak terlalu banyak karena kan kami habis mudik juga. Kemudian bensin 200.000, pakai data 250.000, beras 60.000, gas 50.000, galon 30.000. Ini juga aku kurangin untuk yang galon ya teman-teman. Laundry 100.000, kebutuhan istri 300.000, kebutuhan anak 500.000. Kalau untuk kebutuhan anak aku nggak bisa ngurangin ya teman-teman, soalnya kan apalagi anakku sekarang sudah masuk MPASI, jadi pengeluarannya tuh makin banyak gitu. Untuk buah 50.000, fun 100.000, belanja bulanan 500.000, belanja mingguan 400.000, dana tak terduga 100.000, takjil 150.000, dan untuk dana kesehatan 60.000. Setelah selesai budget, sekarang waktunya kita masukkan uangnya ke dalam dompet keuangan sesuai dengan posnya masing-masing. Ini bagian yang paling seru sih ya teman-teman. Kita masukkan uangnya ke dalam dompet keuangan. Jadi tuh dompet kita tuh berasa kayak tebal gitu. Aku nggak bosan-bosannya mengingatkannya teman-teman. Kita tuh harus bersyukur sama berapapun gaji yang kita terima ya teman-teman. Soalnya dengan gaji itulah kita bisa menghidupi keluarga kita bisa makan, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Kalau memang dirasa kurang, kita harus punya opsi kedua ya teman-teman. Misalnya kita cari pemasukan tambahan, seperti mungkin jualan online atau mungkin bisa jualan makanan, bisa kita pintar masak, jual kue-kue kayak gitu. Harus tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga isi dompet keuangannya. Sekarang kita pindah ke binder yang selanjutnya. Ini untuk ngisi dana saving ya di Ziplock sesuai dengan pos-posnya. Jadi untuk tabungan emas sama pendidikan itu aku bedakan ya teman-teman. Aku simpan di Ziplock tersendiri. Untuk tabungan emas ini aku simpan, jadi aku kumpulin dulu. Nanti kalau emang sudah tercapai baru aku beli emas dalam bentuk logam mulia kayak gitu. Terus untuk sedekah tadi tuh juga aku simpan di Ziplock tersendiri ya teman-teman. Dan untuk tabungan pendidikan aku simpan juga, aku kumpulin. Nanti kalau emang Ziplocknya sudah penuh baru aku pindah ke ATM khusus. Jadi buat teman-teman yang seperti aku new mom, aku sarankan buat nabung. Tabungan pendidikan anak itu bisa dari anak kita tuh masih kecil. Jadi kalau misalnya anak kita sudah masuk usia sekolah, kita tuh sudah punya simpenan kayak gitu buat dana pendidikannya. Jadi nggak terlalu memberatkan kita nantinya. Oke, kita masuk ke sinking fund wajibku ya teman-teman. Yang pertama ini ada lebaran. Jadi uang lebaran tuh emang aku kumpulkan setiap bulan ya teman-teman. Aku tabung. Terus kalau untuk
dana-dana sinking fund wajib itu ada lebaran, kurban, liburan, sama untuk ulang tahun. Itu aku tabung setiap bulan. Jadi misalnya sudah goal sudah tercapai, itu nanti aku buat lagi yang baru. Kalau misalnya di Ziploc sudah penuh, aku langsung pindah aja ke ATM khusus kayak gitu. Jadi kita tuh kalau menabung kayak gini setiap bulan tuh lebih memudahkan buat kita ya teman-teman. Contohnya seperti bulan depan kan sudah lebaran. Nanti uang THR yang kita terima itu bisa dialokasikan buat kebutuhan yang lain, karena kan sudah ada dana sinking fund lebaran kita tadi. Sama halnya kayak sinking fund liburan ya teman-teman, itu kita tabung tiap bulan. Jadi kalau misalnya goalsnya tuh sudah tercapai tapi kita belum mau liburan, itu bisa ditabung terus kita buat liburan yang baru, sinking fund liburan yang baru. Jadi sewaktu-waktu misalnya kita mau liburan itu sudah ada uangnya. Untuk dana darurat juga aku masukkan Ziploc ya teman-teman. Ini dana daruratku tuh habis, jadi aku isi ulang lagi deh, soalnya kemarin kepake buat berobat anak. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum.